paling bisanya beli somai, bisa mengganjal perut. Sedangkan sekarang kan harga nasi itu sangat mahal sekali. Warteg sih ya, nasi sama sayur paling. Cukupnya belinya itu sih. Beli bakso Malang, seger. Ada bergizi, soalnya ada kol, ada pari. Mungkin bergizi, tapi mungkin kurang protein. Bergizi, karena itu ada baksonya, ada kerupuknya. Di tengah masyarakat Indonesia, isi piring gizi harian seringkali didikte oleh 3 kata. Murah, kenyang, dan praktis. Namun, di balik piring-piring karbohidrat yang tampak penuh ini, Indonesia sebenarnya sedang menghadapi paradoks besar. Meskipun angka kemiskinan makro menurun, kita masih dibebani oleh triple burden of malnutrition. Mengapa masalah pangan dan gizi ini tak kunjung usai? Karena selama ini kita terbiasa melihat dan menyelesaikannya dalam kotak-kotak sektoral yang terpisah. Pangan adalah sebuah ekosistem. Jika kita ingin memperbaiki gizi masyarakat secara berkelanjutan, kita wajib mengubah kebijakan dari yang terfragmentasi menjadi sistem thinking yang lebih holistik. My Indah Diet adalah sebuah upaya untuk mencari solusi lewat riset lintas disiplin ilmu. Proyek antar 2 negara, Indonesia dan Australia, yang didukung oleh koneksi ini memetakan bukti nyata di lapangan, terutama di wilayah periurban, dan menekankan ekosistem partisipatif yang melibatkan petani, perempuan, dan kelompok marginal. Jadi proyek kita mengidentifikasi keterkaitan antara tanah, nutrisi, consumer diets, dan juga supply chain atau pasokan, rantai pasokan, dan juga policy dan community engagement. Urgensi dari proyek ini adalah ketahanan pangan tetap menjadi kendala yang terbesar. Dan kesinambungan antara produksi, konsumsi, dan juga rantai pasokan masih belum cukup ditelaah oleh berbagai macam penelitian sebelumnya. Harapan besarnya adalah inclusive and sustainable food system, tidak hanya di Jawa, tapi di Indonesia secara lebih besar. Salah satu hasil uji laboratorium oleh peneliti menemukan bahwa komoditas lokal seperti tempe memiliki kepadatan protein dan lemak yang sangat tinggi. Namun untuk sayuran segar seperti kangkung atau bayam, zat gizi mikro rentan mengalami degradasi parah hingga 48 jam selama perjalanan logistik pasca panen dari sawah ke pasar kota. Sementara itu, studi agroklimat memodelkan bahwa stabilitas pasokan gizi di hulu sangat dipengaruhi oleh iklim dan fluktuasi biaya input pertanian. Namun, data dari langit saja tidak cukup. Kita perlu memahami kehidupan nyata petani di lapangan. Ternyata terdapat persamaan dan perbedaan peran petani laki-laki dan perempuan khususnya di produksi padi. Umumnya laki-laki lebih berfokus pada peran-peran produksi. Perempuan lebih ke alokasi sumber daya, memastikan bagaimana sumber daya yang digunakan di usaha tani dan juga di rumah tangga. Dari fakta kompleks di lapangan, kami melahirkan beberapa solusi digital yang inklusif. Di antaranya adalah, pertama, pemodelan geospasial dan remote sensing untuk memprediksi produktivitas tani. Pendekatan ini memadukan data regional dari satelit dengan data lapangan. Kedua, aplikasi My Indah Diet untuk membantu keseharian pengguna untuk konsumsi makanan bergizi dan bertani. Agar solusi digital tersebut bisa berdampak pada masyarakat luas, dibutuhkan perubahan lain yang mendukung. Salah satunya dari sisi kebijakan. Solusi sesungguhnya adalah menuntut practical policy solutions untuk mengubah tata kelola pangan kita. Pertama, Kemenko Pangan dan Kemenko PMK bisa membangun koherensi kebijakan dengan menggeser indikator keberhasilan pangan Indonesia. Dari berbasis volume sektor pertanian atau volume produksi menjadi berorientasi pada peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan sehat. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan iklim dan nilai investasi sistem pertanian di Indonesia. Investasi yang mengurangi degradasi gizi seperti melalui logistik rantai dingin misalnya, tidak hanya menjadi investasi untuk modernisasi pertanian saja, tetapi juga kita bisa lihat sebagai intervensi gizi secara keseluruhan.
Sudah saatnya kita membangun keselarasan tata kelola pangan lintas sektor. Mari bersama transformasikan sistem pangan Indonesia menjadi lebih tangguh, menghadapi krisis iklim, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pangan bergizi.